agama, syariat agama sekaligus sunnah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu niati ananda berdua Abdurrahman bin Ismail Bakir dengan Aisyah binti Abu Bakar Basir menikah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man amilan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanakum hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan perbuatan amal saleh, ibadah sesuai tuntunan Allah dan sunnah Rasulullah, baik dia seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan memberikan kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang baik. Jaminan dari Allah ketika kita melakukan satu perbuatan dengan nilai ibadah kepada Allah, janji Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik bukan berarti kehidupan yang tanpa masalah. Kehidupan yang baik pada setiap insan akan ada perasaan lega di dalam hati, akan ada perasaan rela di dalam hati. Kehidupan yang baik juga akan mencerminkan kepada setiap insan manakala dia mendapatkan ujian atau cobaan, dia sabar menerima. Begitu pula ketika kebahagiaan datang, dia tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abdurrahman dan Aisyah, saat ini Anda berdua sudah di depan pintu gerbang pernikahan yang kuncinya adalah kalimat ijab dan qabul. Kalimat yang pendek tetapi sangat syarat dengan makna, karena di dalamnya ada timbang terima amanat Allah. Ananda Aisyah yang sejak lahir dididik, dibesarkan oleh kedua orang tuanya, maka setelah kalimat ijab qabul, tanggung jawab ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ananda Abdurrahman. Karena itu didik, bimbing dia agar bisa hidup bersama dengan penuh kebahagiaan sampai kepada hari akhir. Peristiwa pernikahan yang paling monumental dalam sejarah umat manusia, yaitu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putri tercintanya Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah saat itu hanya berpesan, "Usikum wa iyaya bitaqwallah," agar senantiasa menjaga diri dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saat menikahkan putri tercintanya, dia tidak memberikan harta yang berlimpah. Dia juga tidak memberikan rumah yang megah. Dia juga tidak memberikan kendaraan yang mewah. Dia hanya berpesan, "Usikum wa iyaya bitaqwallah." Pesannya cuma suruh takwa kepada Allah. Kenapa disuruh takwa? Karena di dalam takwa ada usaha. Di dalam takwa ada ikhtiar. Di dalam takwa ada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mengingatkan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang menyerahkan segala persoalan hidupnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dari persoalan hidupnya dan didatangkan rezeki dari tempat-tempat yang kita tidak duga sebelumnya.
Artinya kalau kita menyerahkan urusan hidup kita kepada Allah, biarkan Allah yang menyerahkan, biarkan Allah yang menyelesaikan, maka solusinya kita akan dapatkan solusi terbaik. Allah tidak minta kita untuk mendapatkan solusi dari persoalan hidup kita. Allah tidak minta dicarikan jalan keluar dari persoalan hidup kita. Tetapi Allah hanya minta kepada kita ketika ada ujian, ketika ada musibah, wasta'inu bis-sabri was-salat. Allah hanya minta kita tetap sabar dan tetap melaksanakan sholat. Biarlah solusi atau jalan keluar dari persoalan kita itu urusan Allah. Karena kalau kita yang mencarikan solusi, kita yang mencarikan jalan keluar dari persoalan kita, belum tentu solusi itu tepat buat kita. Tapi kalau Allah yang carikan solusinya, Allah yang berikan solusinya, maka kita akan mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhina Abdurrahman dan Aisyah, Rasulullah mengingatkan di dalam satu hadis bahwa ada hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sebagaimana dalam sabdanya, hakul mar'a ala zawji an tu'timuha idza ta'amta wa an taksuha idza taksaita wa la tadribul wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa bil bait. Rasulullah mengingatkan bahwa hak dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah yang pertama, memberinya dia makan seperti yang dia makan, memberikan pakaian seperti yang dia kenakan. Dan ketika terjadi perselisihan, Rasulullah melarang, wala tadribul wajh, jangan sekali-kali kamu menampar wajah istrimu, wala tuqabbih, dan jangan sekali-kali kamu menyebut kekurangan-kekurangan yang ada pada diri istrimu. Karena di setiap kekurangan yang ada pada diri istrimu, pasti akan kamu dapatkan kelebihan yang kamu sukai. Wala tahjur illa bil bait, dan jangan sekali-kali kamu tinggalkan dia dalam keadaan marah, kecuali dia berada di dalam rumahmu sendiri. Kemudian untuk Ananda Aisyah Abu Bakar Basir, hari ini merupakan puncak kasih sayang dari kedua orang tua, di mana hari ini Ananda akan dinikahkan dengan seorang pria, Abdurrahman bin Ismail Bakir. Tentunya harapan kedua orang tua, Ananda akan menjadi istri salehah, istri yang didambakan oleh suaminya, istri yang membanggakan. Karenanya Rasulullah memberikan isyarat atau tanda istri yang salehah di dalam sabdanya, khairun nisa alladhi idza nadartaha syaratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizataka fi nafsiha wa fi malika. Rasulullah mengingatkan bahwa istri yang salehah adalah istri yang apabila dipandang oleh suaminya dia dapat menenteramkan hati suaminya. Istri yang solehah, dia akan tampil cantik di hadapan suaminya. Dia akan berdandan dan bersolek khusus untuk suaminya, sehingga manakala suami memandangnya, hatinya menjadi tenang. Kemudian yang kedua, istri yang solehah apabila diperintah oleh suaminya, dia sami'na wa ta'na, dia dengar dan dia taat, sepanjang perintah itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Yang terakhir kata Rasulullah, istri yang salehah adalah istri yang apabila suaminya sedang tidak berada di rumah, dia mampu menjaga kehormatan dirinya dan juga harta benda milik suaminya. Tentunya masih banyak lagi pelajaran untuk hidup berumah tangga. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, sehingga Allah bisa menurunkan sakinah, ketentraman di dalam rumah tangga Anda berdua. Allah turunkan mawaddah, rasa saling sayang menyayangi di antara keduanya, dan juga Allah turunkan rahmat
di dalam rumah tangga kalian berdua. Akhirnya kami yang hadir di sini mengiringi Anda dengan doa. Allahumma barik hadzal aqd maimun waj'al ijtima'ahuma ala huduri khairiyah wa'adlif bainahuma mawaddata wal widad birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.